menyumbat jantung. Yang sering jadi penyakit jantung koroner. Orang Jawa menyebut angin duduk. Itu bahasa Belandanya angina pectoris, karena mungkin nggak bisa disebut angina pectoris. Jawa suka menyebut angin duduk. Ya. Nah, serangannya kalau udah ada serangan kemudian di jantung, kita hanya punya waktu 8 menit. Makanya sering kejadian meninggal di rumah sakit itu sebenarnya meninggalnya di jalan. Ya, karena keterlambatan. Hanya karena SOP-nya rumah sakit itu tetap apapun yang datang tetap kerjakan resusitasi. Jadi koyo nang film itu loh. Ya, oh ya, pijat jantung. Ya, pijat jantung. Nah, apa yang terjadi? Harapannya mancing itu, tapi banyak gagalnya karena jatah kita cuma 8 menit kalau ada henti jantung. Ya, oh, itu nanti keluarganya. Kita yang repot itu adalah menyampaikan informasi ke keluarga kondisi-kondisi ini, gitu. Ya, karena terus terang aja harapan keluarga sangat tinggi, kenyataan yang terjadi seperti itu. Gitu. Jadi misalnya di sini ada kejadian, nggak sadar henti jantung, ini kan bawa ke rumah sakit. Nyiapkan kendaraannya, nyiapkan ini sampai ke rumah sakit berapa menit? Makanya kalau panjenengan punya, ayo kapan-kapan yuk kita bikin latihan basic life support. Ya. Jadi tidak harus dokter. Jenengan orang-orang yang di lapangan kalau ada kejadian itu bisa ngerjakan. Ya apa wani ya bikin seperti itu. Karena teman saya punya anak ketika sekolah di Australia, anak kecil-kecilnya, anaknya tenggelam di kolam renang, masuk, nggak sadar, diangkut sama anak-anak SD itu, dan mereka sudah bisa mengerjakan resusitasi sambil ambulannya datang. Malah ambulan di Australia sana kan dipanggil kan cepet ya, jalannya kan sempit ya. Orang gini paling cepet ambulan itu orang rumah, jalannya cepet, wah. Ya. Makanya kalau memang ya, yuk kapan-kapan yuk misalnya kita lihat tanda-tanda orang-orang kalau ada kejadian darurat kayak apa, mari kita kerjakan apa yang bisa kita tolong sementara. Daripada maisone rame tok ae, bingungi wong. Ya. Ya, yo opo iki mari ngono sing penolongi datang telat, yo opo sih telat koyo ngene. Oh, jalane koyo ngene hari macet koyo ngene hari. Ya. Dan kalau ada kejadian kayak begitu, saran saya adalah gak usah nelpon ambulan, ngapain? Mobil terdekat segera berangkatkan, karena itu lebih cepat daripada nelpon ambulan. Ambulan rumah sakit, mereka nyiapkan tim, mereka mau nyari lokasi, masih kesini, sudah terlambat jauh. Bawa dari sini. Alhamdulillah kemarin saya sempat ngisi kajian di masjid, di tempat kajian subuh. Lagi anak selesai kajian subuh, makan pagi, kita kan ada di masjid itu makan pagi. Nyata satu keluarga itu gak sadar. Ayo wis kene rono ya lho. Saya lihat, loh, ini stroke ini. Bisa manggil ambulan enggak? Nanya ke saya, Dr. Tommy bisa nggak dibawa ke rumah sakit mana? Ngapain ke tempat saya terlalu jauh? Sudah paling dekat itu RSCIC ada gitu. Nah, terus kita panggil ambulan, nggak usah, siapkan mobil sendiri. Terus gimana? Bawanya gimana? Ini spray langsung bungkus angkut. Karena kita butuh tindakan darurat. Alhamdulillah jatahnya di bawah 6 jam kan temuan itu. Balik sempurna. Alhamdulillah kan. Karena ya memang sih dipandingin, tapi proses kita ini penanganan lebih cepat. Usahanya. Nah, kalau kita mau kapan perlu cabang ngadakno seperti itu, ayo kita latih basic support, tindakan-tindakan darurat untuk kita kan sering berpikiran yang normatif. Padahal ada yang bisa dikerjakan lebih dari itu. Nah, selesai gagal jantung, kita punya ada diabetes, ada penyakit yang di Indonesia nomor 2 ya, sedunia nomor 2 adalah TBC. Dulu kalau nggak salah malah juga punya program ya, yang di Bigcare itu ya, ya program di Bigcare itu ya Aisyah itu terima kasih. Kemudian saya dulu bukan bidangin yang Kota Malang ya, saya yang meneliti di kabupaten untuk TV. Lumayan banyak juga yang kejadian itu. Ya, gitu. Maka dari itu di masyarakat perkotaan kayak kita ini yang sering muncul selain stroke adalah jantung ya. Moro-moro, badminton, belas ya. Ya nyuwun sewu. Yang sepuh-sepuh kalau ibu-ibu jarang badminton, tapi bapak-bapak ini kadang-kadang bukan atlet, melo 17-an, gerakan
lombanya badminton koyo ngalang-ngalai atlet internasional. Ya agak bablas sih. Kalau balapan masih aman ya. Paling bundas. Badminton terus sering. Paling badminton mari ngono gak sadar jebret bawa bablas. Teman saya dosen ya gara-gara 17-an, ya nyalano 17-an. Ya gara-gara itu. Karena ya nah ya udah tua. Nggak apa itu enggak badminton ya biasa-biasa, mari ngono lomba ngalang-ngalai atlet. Ya jebol juga akhirnya. Ya, maka dari itu penyebab kematian kalau kita lihat ini data ya, data di Indonesia, 10 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Nomor 1 stroke, 21%. Nomor 2 jantung pembuluh darah. Ya. Nomor 3 komplikasi dari diabetes. Nomor 4 TBC. Nomor 5 komplikasi dari hipertensi, kemudian liver, kecelakaan lalu lintas, dan infeksi-infeksi yang lain. Ya. Jadi paling banyak pertama adalah stroke. Berarti kita ini lumayan banyak orang stroke-nya. Dan kalau orang stroke itu sudah selesai tuh. Mau mereka akan jadi apa? Ya sudah jadi hiasan di rumah biasanya. Kan kasihan. Optimalisasinya susah. Ya. Ya, untuk laki-laki dan perempuan ternyata stroke nomor 1 di Indonesia. Sama laki-laki perempuan. Ya. Kalau laki-laki yang kedua adalah jantung dan pembuluh darah. Sama, perempuan juga gitu. Nomor 3 laki-laki adalah TB dan pernafasan. Kalau perempuan lebih dominan diabetes dan komplikasi. Ini datanya nyatakan seperti itu. Nah, urutan-urutannya yang lain masih ada lagi. Maka dari itu kita perlu sehat dan kajian kayak gini nih ya penting. Ingat pada Al-Quran ya penting, karena Al-Quran adalah penyembuh sempurna terhadap seluruh penyakit hati dan badan serta segala penyakit dunia dan akhirat. Tapi ya jangan niru-niru kayak mbah-mbah kita dulu. Mari ngono kalau sakit ngambil air didungani tok mau dikekno sembuh gitu. Ya aku gak payu carane kaya ngono ya. Ya, sing rasional yo mbah-mbah kita dulu oke lah ya, kita doa ya penting gitu loh ya. Untuk itu. Tapi kalau jualan air didoai gitu loh ya, itu ya nanti dokter-dokter gak payu carane kayak gitu. Ya. Itu ada, tapi ya tetap doa itu penting, prosedur itu tetap harus dikerjakan. Dan kalau kita lihat, semua tergantung power of mind kita, pikiran kita ini. Ya, jadi kalau pikiran kita itu mikirnya elek, ya sudah kita akan jadi jelek. Pikiran kita itu merasa sakit, ya sudah kita akan menjadi rasa sakit gitu loh. Jadi kita bisa lihat yang dikatakan penyakit kayak gitu adalah psikosomatis, yaitu kondisi mental dan emosi yang memburuk mengakibatkan timbulnya penyakit. Ayo wes, akeh penyakit disebabkan karena pikiran, mikir anaknya, mikir bojone, mikir utangnya, mikir sembarang kali. Jadi kayak seperti itu. Maka dari itu gejala psikosomatis jangan salah, jangan cuma pusing tok, nyeri sendi yo iso. Oh itu rematik itu, paling gampang muni rematik. Ini ada bedanya rematik sama osteoartritis. Rematik itu sebenarnya lebih dominan ke autoimun. Oh cuma di malam-malam, kok gara-gara rematik, bener nggak? Enggak. Nggak ada hubungannya tentara-tentara jegurno bengi-bengi yo. Kalau rematik itu ya. Ayo tentara-tentara itu loh. Ayo. Rematik itu dominan ke autoimun. Kalau osteoartritis ke peradangan persendian. Gejalanya hampir sama, bentuknya hampir sama. Tapi nggak ada mandi malam terus rematik. Nah, kalau sudah punya rematik, punya gangguan persendian, mandi malam sakit semua, iya kok. Gitu loh. Ya, degup jantung cepat melebihi batas normal. Ya, kadang-kadang gerodok toh, jantung kita gerodoknya lebih. Itu juga nggak nyaman. Telapak tangan kita sering berkeringat, ya. Tapi ada telapak tangan yang basah, ada nggak? Dikatakan lemah jantung, padahal bukan. Itu kalau tangan kita sering basah, itu sebenarnya namanya hiperhidrosis. Hiperhidrosis itu tergantung pikiran kita. Lek stres, metune akeh. Ayo, yang punya masalah banyak, wes, gak usah jauh-jauh. Kumpul dalam suatu lingkungan tertentu gak nyaman, basah. Ya, tapi kita sering dituduh lemah jantung, padahal gak ada hubungannya. Ya.
gampang capek, iso gatal-gatal juga iya. Jangan salah loh ya, gatal-gatal kadang-kadang juga ada. Kalau gatal penyakit kulit, iya, tapi ada gatal-gatal yang hubungan dengan stres. Ya. Nah, kemudian apa gangguan pencernaan, mesti ada orang stres itu. Asam lambung banyak naik, iso mencret, iso macam-macam dan sebagainya. Nah, makanya kalau stres berkepanjangan itu bisa menjadi masalah macam-macam. Dan sama dengan kondisi tidurnya orang stres, tidurnya mesti nggak nyaman. Karena tidurnya mikir-mikir macam-macam nggak karu-karuan. Sehingga orang-orang sepuh, mohon maaf ya karena ini lebih banyak sweet, biasanya permasalahannya nggak bisa tidur, sulit tidur ketika malam. Dokter gimana sih dokter? Kalau saya sudah bangun jam 12, jam 1 mau tidur lagi nggak bisa. Ngalami nggak? Saya yang itu saya nggak bisa jawab. Saya banyak ditanya pasien saya dulu. Gimana dok? Saya nggak bisa tidur, saya minta obat tidur. Ini loh Pak, Bu. Kalau jenengan nggak bisa tidur malam, bangun jam segitu nggak bisa tidur malam, saya nggak bisa jawab kenapa. Tapi coba dicari baiknya. Lo apa dok baiknya? Mau nggak bisa turu? Tuh jenengan ditanya no malaikat kok boleh sangu. Iya nggak? Iya. Nah, jenengan ketika kejadian kayak gitu, terus wudhu sembahyang enggak? Iya. Ya, alhamdulillah. Tapi lo nggak bisa koyo ngono. Iya. Gitu ya? Jam 2 nggak bisa tidur langsung ngambil wudhu. Ya, sembahyang ngaji, orang ngantuk ya? Iya, tidur sendiri. Nah, kalau bisa mengalihkan ke hal yang positif, yang ada kan kesendirian, bingung, akhirnya tambah ndrodok, tambah bingung. Nah, penyakit metu kabeh. Saya cuma bilang, jenengan ditangekno jam sakmono. Itu kesempatan kalau kita lihat di irama sirkadian tubuh kita pada jam-jam segitu itu sebenarnya jam 1, jam 2, jam 3, jam 12, 1, 2, 3 itu hormon kortisol kita, hormon stres kita lagi dinaikkan oleh Allah. Dikasih, ditumbuhkan supaya bangun paginya seger, kita bisa aktivitas. Nah makanya saya kadang-kadang mikir, oh iya pada jam segitu itu pas tubuh kita lebih mengeluarkan hormon kortisol, hormon stres. Sehingga apa? Kalau kita disambi karo sembahyang, karo minta doa, mungkin muka-muka dikasih tipe yang terbaik gitu loh. Semua dikasih, tapi kalau ditambahin dongo mungkin loh ya kita akan kasih yang terbaik. Tapi kalau kita tambah stres, ya gak iso apa-apa kan gitu. Ya, maka dari itu sama dengan detak jantung. Mohon maaf kalau ada kebocoran katup jantung ya sudah detak jantungnya biasanya nggak seirama. Jalan cepat nanjak kayak gini ya ngongsrong. Dan biasanya pada orang-orang tua. Ya sudah tinggal dijaga aja detak jantungnya. Kalau meninggal detak jantungnya gimana? Wah ya data. Ya. Suami-suami istri minta tambahan belanja. Detak jantung suami langsung takok oh bener loh. Ya, tapi sih nggak apa-apa. Tapi lek HP ini suami dibawa istri. Kira-kira ya apa ini? Bisa perang badar barang ya. Ya, ini yang terjadi. Ya, oke. Maka dari itu ada bagaimana hikmah di balik sakit ini diharapkan kita bisa menjadi sabar. Ya. Karena katanya Al-Quran, sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dan sabar itu hilangnya. Syukur. Nah, hikmah dari sakit apa? Kita bersyukur. Dua nikmat yang membuat manusia banyak terperdaya adalah nikmat sehat dan waktu luang. Kita ketika sakit kita bisa introspeksi diri supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri. Ketika kita introspeksi diri, dan sakit itu bisa menghapus dosa. Setiap muslim yang terkena penyakit, musibah atau lainnya pasti akan dihapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Dan yang terakhir adalah lek wong sakit kan mesti ndonga ya kayak. Masa kita tetap ngomong sih gak gena-gena? Iya. Iya dah? Ya. Ya maka dari itu kita akan banyak berdoa. Dan dikatakan di Al-Quran, dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan atau bencana ini disebabkan oleh karena perbuatan yang kamu lakukan. Ya, dan Allah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosa kamu. Nah ini loh. Nah, maka dari itu kita bisa lihat
kalau saya mencoba ya menganalisis beberapa saya baca-baca itu, saya dapatkan janjani sakit itu minta sembuh apa enggak? Kita kalau wong datar-datar normal-normal kita akan minta sembuh. Tapi coba kita lihat Nabi Ayub, minta sembuh enggak? Tidak. Nabi Ayub itu ternyata nggak minta sembuh. Jadi ketika Nabi Ayub itu saya yakin cobaannya itu, ujian sakitnya itu kan ngeri, udah dikasih bencana, anaknya dimatikan, jadi miskin, semakin gak karu-karuan. Tapi apa doanya Nabi Ayub? Robbi ani masanya duru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah zat yang paling berbelas kasih daripada makhluk yang memiliki belas kasih. Ternyata nggak minta sembuh ya. Doanya adalah minta dikasihani oleh Allah dan kemudian ya pokoknya dikasih belas kasih oleh Allah. Itu ternyata mungkin doa yang paling bagus ya. Kita nggak minta sembuh, tapi mintanya adalah dikasihani oleh Allah. Nah, kalau kita lihat loh ya, ceritanya Nabi Ayub itu seperti itu, doanya, ya Allah aku dapat penyakit, aku sembuhkan. Ternyata bukan, ya Allah aku kena penyakit, tapi Engkau adalah zat yang maha pengasih. Ya, ternyata mintanya itu. Makanya kadang-kadang ya kita perlu hafal ya itu ya. Robbi ani masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Robbi ani masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Robbi ani masaniya duru wa anta arhamur rahimin. Nah, diulang-ulang coba seperti nanti moga-moga ketika ditimpa sesuatu kita sudah biasa membaca itu dan moga-moga terus diijabahi oleh Allah. Nah, itu yang dan maka dari itu kalau kita lihat ke belakang, kadang-kadang ada orang sakit itu malah kita rasani yang enggak, padahal orang yang sakit itu nanti katanya hadis ya, nanti orang sehat itu akan cemburu pada orang sakit, ya enggak? Ketika di akhirat nanti. Ini katanya hadis dikatakan bahwa orang-orang yang dahulu sehat di dunia kelak pada hari kiamat mereka akan cemburu kepada orang-orang yang menerima ujian berupa sakit ketika mereka menerima ganjaran kebaikannya. Sampai-sampai orang yang sehat berharap kalau saja mereka dahulu itu diberi sakit yang lebih dari itu dia siap untuk menerima. Ya, tapi sakitnya sakit yang waktu di dunia itu mau sakit atau enggak itu kan juga hitung-hitungan lagi ya. Jadi ternyata sakit ini ternyata besok kita akan cemburu, gelombang sakit kelihatan macam-macam di dunia. Ternyata ketika di akhirat kita cemburu sama mereka. Wah akhirnya dosanya agak sing hilang gitu. Maka dari itu kita harus selalu berpikir positif. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Inilah ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan yang sederhana ini mudah-mudahan mudah diterima dan bisa dimanfaatkan dan bisa disampaikan ke teman-teman atau saudara-saudara yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.